Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pajak penghasilan pasal 25. Sebelum ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama itu ada saya sendiri, Adinda Lenatul Hasanah, dengan NIM 1917-2012-79. Yang kedua ada Ervina Zahraini dengan NIM 1917-2011-83. Yang ketiga ada Anif Turyono dengan NIM 1917-2012-37. Yang keempat ada Abdillah Divaroza dengan NIM 1917-2012-72. Dan yang terakhir ada Mbak Bahjatu Nangimah dengan NIM 1917-2012-87. Baik, untuk selanjutnya akan memaparkan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pajak penghasilan pasal 25. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu wajib pajak membayar sendiri pajak yang dikenakannya, yaitu ini berlaku pada pajak penghasilan pasal 25. Sedangkan cara yang kedua itu bisa melalui pemotongan ataupun pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berlaku pada pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 24. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menghitung pajak penghasilan menurut pasal 25 ini. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya yaitu sebesar pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan yang ada dalam surat pemberitahuan pajak tahunan. Pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama itu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua itu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dibayar ataupun terutang di luar negeri yang mana boleh dikreditkan. Hal ini tertuang dalam pasal 24. Dan semua itu dibagi 12 atau dibagi banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini terdapat soal yang berbunyi jumlah pajak penghasilan Tuan Anwar yang terutang dalam SPT tahunan pajak penghasilan 2009 sebesar 30 juta rupiah. Dan pada tahun 2009 tersebut telah dibayar dan dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebesar 8 juta, pajak penghasilan pasal 22 sebesar 2 juta, pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2 juta, pajak penghasilan pasal 24 sebesar 12 juta. Jadi total PPh yang telah dibayar dan dipotong itu sebesar 24 juta rupiah. Kemudian ada juga kurang bayar pada pasal 29 tahun 2009 sebesar 6 juta. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2010? Baik, langsung saja ke pembahasan soalnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah PPh terutang pada tahun 2009 kita kurangkan dengan PPh pasal 21, 23, dan 22 yang mana yaitu 30 juta dikurangi 8 juta ditambah 2 juta ditambah 2 juta atau 30 juta dikurangi dengan 12 juta. Hasilnya diketahui sebesar 18 juta. Nah, 18 juta ini yang menjadi dasar perhitungan kita dalam
menghitung PPh pasal 25 pada tahun 2010 yang ditanyakan ini. Selanjutnya kita akan mencari besarnya PPh pasal 25 itu selama per bulannya, dimana kita 18 juta yang tadi itu kita bagi 12 sama dengan hasilnya 1.500.000. Jadi besarnya PPh pasal 25 per bulannya ada 1.500.000. Jadi dapat kita simpulkan Tuan Anwar harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 ini setiap bulannya dimulai pada bulan Maret 2010. Beberapa masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. 1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun PPh. 2. Apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT, apabila angsuran pajak sesuai SKP lebih besar daripada angsuran pajak PPh pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tahun pajak terakhir. 3. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelumnya, apabila angsuran pajak menurut SKP lebih besar daripada angsuran pajak bulan sebelumnya berdasarkan PPh pasal 25 ayat 1, 2, atau 3, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak terakhir mulai bulan berikutnya dari SKP. 4. Angsuran PPh pasal 25 jika SPT tahun lebih bayar sebelum ada keputusan Dirjen Pajak, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulan tahun pajak yang lalu. Selanjutnya, ada hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan yang apabila pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Ketiga, SPT tahunan PPh tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Penyetoran dan pelaporan tentang PPh pasal 25. Yang pertama tentang penyetoran, berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak PPh pasal 25 dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misal perusahaan yang melakukan penyetoran PPh pasal 25 sering mengalami keterlambatan dibayar setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal ini, perusahaan tersebut belum sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian tentang pelaporan, diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP yang melaporkan menggunakan surat pemberitahuan SPT sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. Pelaporan pajak disampaikan ke kantor pelayanan pajak KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak KP2KP di mana WP terdaftar. Angsuran pajak penghasilan pasal 25. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk 1 bulan yang harus dibayar sendirian oleh wajib pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh. Untuk angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
wajib pajak tahun pajak yang lalu. Kemudian dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pasal 21 Undang-Undang PPh dan pasal 23 Undang-Undang PPh, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh dan pajak. Kemudian yang kedua itu dikurangi dengan penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak, termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha, dan atau perubahan bentuk badan usaha. Wajib pajak baru meliputi yang pertama ada wajib pajak bank. Dasar untuk penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Kemudian angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak bank dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan, kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan, dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilaporkan. Yang kedua dikurangi dengan penghasilan neto, tidak termasuk penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dan penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan dalam hal wajib pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan. Kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto. B. Wajib pajak masuk bursa dan lainnya. Dasar untuk penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank dan wajib pajak lainnya adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa atau otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang PPh sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan. Yang kedua, pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan. Penghasilan neto tidak termasuk penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dan penghasilan dan biaya sebagai pengurangan penghasilan neto yang dikenal pajak penghasilan yang bersifat final atau bukan objek pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto dalam negeri, dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk 3 masa pajak setelah periode yang dilaporkan. Yang C. Wajib pajak BUMN dan BUMD. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun selain wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan rencana kerja
dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham dikurangi dengan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. D. Wajib pajak dalam rangka penggabungan peleburan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru dalam rangka penggabungan peleburan dan atau pengambil alihan usaha pada sisa tahun pajak berjalan ditetapkan sebesar penjumlahan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan dan atau pengambil alihan usaha. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak dalam rangka pemekaran usaha, jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk seluruh wajib pajak hasil pemekaran usaha ditetapkan sebesar angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebelum pemekaran usaha. Baik, berdasarkan hasil pembahasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 25 merupakan pajak yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Dan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulannya ini adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan surat pemberitahuan pajak tahunan. Pajak penghasilan tahun pajak yang lalu itu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar maupun terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan berdasarkan pasal 24 yang kemudian semua itu dibagi menjadi 12 atau dibagi dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak yang berjalan. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.